Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Fernando Bostama, selaku moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan sebuah presentasi yang akan kami bawakan yang berjudul tentang teknik untuk mengembangkan kepribadian. Dengan tema itu sendiri, yakni teknik untuk mengembangkan kepribadian, teman saya akan membacakan tentang mengembangkan kepribadian, di mana mengembangkan kepribadian diri merupakan cara terbaik mengubah dan meningkatkan kualitas diri agar semakin baik dan itu dapat meningkatkan karir, pekerjaan, dan akademis. Mengembangkan diri berarti menciptakan pribadi yang baik juga bermanfaat kepada orang lain, bisa lebih baik dari kemarin. Mengembangkan kepribadian itu sangatlah penting di tubuh kita masing-masing, terutama untuk menyambungkan karir dan mengasah skill-skill yang ada sehingga skill tersebut dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen kepribadian. Seperti halnya presentasi yang kami sampaikan kemarin, bahwasanya perubahan dalam hidup tidak bisa dihindari. Orang yang menerima mereka dan berubah bersama mereka adalah orang yang berhasil dalam hidup. Ada beberapa contoh dalam hidup ketika semua diblokir dan kita sendiri menemukan diri Anda tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, orang yang menerimanya dan mencoba mencari cara baru untuk mengatasi situasi muncul dalam warna-warni yang bertebangan. Dalam artian, ketika kita ingin mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik, alangkah baiknya kita mengajak beberapa individu untuk merubah menjadi lebih baik, karena kita diciptakan saling membantu dan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Halo guys, saya Senep Setiawan ingin melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Bagus. Itu adalah siklus transisi atau duka. Ada banyak model manajemen perubahan. Yang paling umum adalah siklus transisi kesediaan. Kubler-Ross awalnya berjudul 5 tahap menerima berita bencana. Tahap-tahap ini adalah penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Yang kedua ada model ADKAR. Model ADKAR adalah alat manajemen perubahan untuk membantu mengidentifikasikan mengapa perubahan itu sulit dan mengapa beberapa perubahan berhasil sementara yang lain tidak. Nama ADKAR adalah akronim yang didasarkan pada 5 blok bangunan yang membawa perubahan yang sukses. Halo guys, saya Hanif Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai blok bangunan model ADKAR. Nah, yang pertama yaitu ada kesadaran. Nah, kesadaran ini mengapa perubahan itu sangat diperlukan. Kemudian ada juga kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan juga perilaku baru. Kemudian ada juga keinginan. Nah, keinginan ini untuk mendukung dan juga berpartisipasi dalam sebuah perubahan. Kemudian ada juga penguatan. Penguatan ini untuk mempertahankan perubahan. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Pengetahuan juga tentang cara bagaimana untuk berubah. Nah, kemudian selanjutnya ada model perubahan Lewy. Model ini menyatakan bahwa perubahan melibatkan perpindahan dari satu keadaan statis melalui pergeseran perkembangan keadaan statis lainnya. Model ini juga dikenal sebagai unfreeze dan refreeze. Terdiri dari proses 3 tahap: unfreezing, dan juga regresi. Ya, baik. Selanjutnya ada case study. Yang pertama ada mencairkan. Tahap ini melibatkan penciptaan kondisi yang tepat untuk perubahan terjadi dengan menolak perubahan. Orang sering kali menempelkan rasa identitas pada lingkungannya.
Yang kedua ada transisi, yaitu perjalanan transisi adalah pusat dari model Lewis dan pada tingkat psikologi itu biasanya merupakan periode kebingungan orang-orang sadar bahwa cara lama sedang ditantang, tetapi tidak ada perlu pemahaman yang jelas tentang cara-cara baru. Selanjutnya ada tahap ketiga atau refresh. Tujuan akhir dari model ini adalah untuk mencapai refresh, membangun kembali tempat stabilitas baru dan meningkatkan tingkat kenyamanan dengan mengumumkan kembali orang-orang kembali ke lingkungan mereka yang aman dan akrab. Oke guys, nama saya Yus Daryanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Firman Maulana. Di sini ada penyebab dan tingkat perubahan. Perubahan pada dasarnya sulit diprediksi. Kadang perubahan didorong pada kita, tidak terduga dan tidak diinginkan. Di lain waktu, kita mengantisipasinya dan mempersiapkannya. Setiap situasi itu unik. Lalu ada asas penyebab perubahan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada sosial atau keluarga. Di sini kita dapat berubah tergantung pada keluarga kita. Bagaimana tergantung keluarga kita itu baik atau benar, kalau baik atau salah. Kalau baik itu kita juga akan baik, kalau salah itu atau belum itu kita akan belum juga. Nah, yang kedua ada pribadi. Pribadi itu tergantung diri kita sendiri, kita mau jalan yang benar atau yang buruk. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi juga penting bagi kita. Kalau kita tidak mempelajari teknologi, kita juga bakal ketinggalan sama teknologi. Yang keempat ada emosional. Emosional itu sama kayak pribadi, emosi kita. Kalau kita emosi kita baik, tidak terburu-buru atau segala macam, itu kita akan baik segalanya. Dan sebaliknya kalau emosi kita buruk nih, pikiran kita juga buruk, nah otomatis kita akan buruk juga. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.